berdiri sama-sama. Kita mau sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan pada siang hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. And I will sing, how great, and I will sing, how great is our God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Juliong dengan Vianita Indrawati Sutandio. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan kami, secara khusus bagi mempelai berdua. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Juliong dengan Vianita Hendrawati Sutandio. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya hari ini Anda berdua penuh kebahagiaan sukacita, di mana hari ini merupakan hari yang spesial bagi Anda berdua, sudah dinanti-nantikan, sudah direncanakan bersama kedua orang tua, dan pernikahan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang dari Tuhan adalah suatu anugerah. Jadi bagi mempelai berdua, orang yang ada di sampingmu itu adalah anugerah dari Tuhan. Pasangan hidupmu adalah anugerah dari Tuhan. Anda berdua akan berjalan sama-sama menjalani hidup dalam satu ikatan pernikahan, dimulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sebuah perjalanan yang panjang, Anda berdua harus, itulah sebuah anugerah kalau berjalan bersama-sama dalam kasih Tuhan. Dan juga ketika Tuhan mengaruniakan keturunan, itu juga anugerah yang daripada Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang daripada Tuhan, semuanya adalah anugerah. Karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kepada mempelai berdua, saya ajak Anda bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Tuhan sudah mendengar doa Anda berdua. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua sudah berdoa? Ketika kalian pacaran, Juliong, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Vianita ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Vianita,
Maka engkau berdoa, Tuhan, apakah Juliong ini pasang hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik, anugerah Tuhan yang bagi Anda berdua. Harus dengan yakin dan percaya. Tuhan tidak salah memberikan pasangan hidup. Tetapi mempelai berdua harus nyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Pasanganmu tentu ada kekurangan kelemahannya. Ada hal-hal yang kamu tidak disukai. Tapi tetap percaya, saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Di dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu, Tuhan izinkan terjadi berbagai tantangan, ada masalah, bahkan mungkin timbul perselisihan di antara Anda berdua. Tetapi satu hal, tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti setelah hidup bersama-sama, ternyata pasanganku juga ada hal-hal yang tidak saya sukai. Ada hal-hal yang lemah, kekurangan, kelemahannya. Tapi dengan iman, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saja Anda berdua saat ini juga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan peduli yang lain. Fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, ketika kita bersungguh hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu Anda berdua sungguh-sungguh buka hatimu, berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Maka Tuhan pasti memberkati. Sudah dikasih Tuhan, kita semua nyadari pernikahan ada sesuatu yang sangat amat penting. Kita semua lahir, dibesarkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga orang tua kita. Sudah, kalau masa kecil kita bahagia atau tidak bahagia, sangat ditentukan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Kalau orang tuanya pernikahannya, kedua orang tuanya rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, masa kecilnya bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya penuh dengan konflik, bahkan mungkin ada yang sampai cerai, dan anak-anak kurang perhatian, masa kecilnya tidak bahagia, kurang bahagia. Setelah Anda dewasa, Anda akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu. Kalian berdua akan bangun rumah tangga sendiri. Kedepanmu seperti apa? Tergantung bagaimana engkau membangun rumah tangga. Dan suasana kehidupan rumah tanggamu tidak terlepas dari hubungan. Ya. Kualitas hubunganmu akan menentukan kualitas kehidupan. Ya. Jadi hubungan suami istri akan menentukan kualitas kehidupan pernikahannya. Hubungan antara orang tua dengan anak, kalau kualitasnya baik, maka hubungan antara orang tua dengan anak kehidupannya baik, saudara. Dalam segala hal, tidak terlepas daripada bagaimana membangun hubungan. Jadi suami istri sudah disatukan, tapi tetap saudara, hari demi hari kita tetap akan terjadi komunikasi hubungan pribadi lepas pribadi. Saudara sekalian, dan bagaimana kita membangunnya? Kalau kita membangun dengan baik, saudara, hubungan yang baik, pernikahan kita menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Karena Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri, berdua mestinya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu bagi mempelai berdua, ke depanmu, masa depanmu mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, dan lebih bertanggung jawab. Itu yang menjadi kerinduan. Oleh sebab itu, satu kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua dalam masa depannya rumah tangganya bahagia, kerinduan dari Bapak Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan supaya jemaat itu diberkati hidup rumah tangganya. Maka bagi jemaat yang akan menikah selalu dibekali, ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan seperti ini. Satu kerinduan supaya mempelai berdua bahagia. Oleh sebab itu dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan untuk mempelai berdua,
yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Sudah, Allah begitu mengasihi umat manusia. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mendengar, tetapi kita bisa mengerti keberadaannya, hadiratnya, kuasanya, kasihnya, anugerahnya melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, adalah Allah sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pada saat kita membaca dengan iman, dengan percaya, dan saat kita merenungkan, meresapi, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu engkau melakukan, engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka Allah membackup perjalanan kita, Allah turut bekerja, dan Allah melindungi, Allah terus akan menggenapi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Jadi kalau ada rumah tangga yang gak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, apapun masalah yang dihadapi, badai segelap apapun, sebesar apapun masalahnya, tapi kalau disertai Tuhan, maka tetap menjadi pemenang. Kalau terus supaya disertai berjalan sesuai firman Tuhan, pasti akan mengalami kasih Tuhan, anugerah berkat Tuhan. Anda berdua ingin bahagia masa depanmu? Jangan lupa firman Tuhan kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, lalu pekerjaan usaha keuangan kita berhasil, Tuhan mengingatkan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka jaminannya, maka perjalananmu akan berhasil, usahamu akan berhasil, rumah tanggamu akan berhasil, dan bukan hanya itu, kau akan beruntung. Jadi kalau kita ingin bahagia, pastikan kita hidup sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak mengawali kehidupan mempelai berdua, silakan dibuka di pita yang hitam, tapi biru tua. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Saudara, kehidupan kita, suasana rumah tangga kita itu sangat menentukan. Ya. Jadi juga komunikasi kita akan menentukan suasana kehidupan rumah tangga. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan makan buahnya. Jadi mari kita memperkatakan adalah firman Tuhan, lebih dari segala sesuatu. Sudah jadikan Tuhan itu standar, jadikan Tuhan pusat hidup kita. Jadikan firman Tuhan ada standar kebenaran. Apa kata firman Tuhan? Itu kebenaran. Nah, mari kita pelajari saudara, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Matius pasal 22 ayat 37. Satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah. Jadi kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, seperti itu saudara. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan melalui Musa ada 10 hukum Taurat, ada hukum-hukum yang lain. Lalu mereka sengaja bertanya, Tuhan, hukum mana yang paling penting? Begitu banyak ada hukum-hukum, kalau Tuhan menjadi salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Ini pertanyaan memang sengaja, pertanyaan yang menjebak. Tapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi artinya sudah seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Hukum yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas ibadah kita, sikap hati kita kepada Tuhan itu seperti apa? Nomor 1, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Sudah, kita harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Ketika Yesus datang dalam dunia juga berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Dan Tuhan datang untuk memberikan nyawanya bagi kita. Kan Tuhan datang karena Dia cinta kita, mengasihi kita. Jadi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, Tuhan menghendaki hidup kita mengasihi Tuhan. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga mempelai berdua. Nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana sikap hatimu? Sungguhkah engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kalau orang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Orang yang sungguh-sungguhnya dari Tuhan ada, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir. Dengan sikap hati yang takut akan Tuhan memberikan jaminan dalam hatinya. Bahwa Tuhan selalu menyertai. Badai seperti apapun tidak akan menenggelamkan mereka. Di nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mempelai berdua, bangun misbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Seperti Daud. Daud tahu. Daud ini kalau kita baca, dia bukan siapa-siapa. Dia juga anak yang paling kecil dan anak yang tidak diperhitungkan dan kemungkinan anak yang tertolak. Karena dari firman Tuhan kita bisa lihat ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai. Isai ini sengaja Daud itu disuruh mengembalakan kambing domba. Jadi kakaknya yang 7 ada di rumah. Daud ini juga mungkin mendengar, dia juga pengen ngerti, pengen tahu ya, kakak-kakaknya yang mana yang dipilih Tuhan yang akan diurapi, lalu diurapi seperti apa, bagaimana. Sebagai anak pasti ingin tahu. Tapi dia disuruh mengembalakan kambing domba. Dan saudara, ketika Samuel hendak mengurapi salah satu anak Isai, ketika dilihat anak pertama, saudara sekalian, anak pertama, kedua dan sebagainya. Dan ternyata Tuhan tidak memilih. Tapi Tuhan pilih Daud. Beda yang dilihat manusia. Yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pilih. Begitu Tuhan pilih, Tuhan urapi. Maka hidup Daud berubah. Tuhan promosikan. Setiap apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan yang buat jalan. Sehingga Daud ini terus mengalami Tuhan baik naik dan naik. Demikian juga kalian berdua. Kalau kalian sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat hidupmu, menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan yang buat jalan. Ada-ada saja dalam usaha pekerjaanmu. Tuhan bisa kirim orang, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa beri hikmat. Sehingga dalam kehidupanmu, Tuhan berkati. Begitu banyak saudara kesaksian bagaimana mereka menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu, mencari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat, kadang-kadang sepele. Usaha yang sepele di awal yang kecil. Tapi ketika Tuhan terus berkati, Tuhan buat jalan, Tuhan memberikan hikmat. Dari yang satu kecil, tiba-tiba sekarang outletnya sudah sampai berapa puluh. Dan mulai berkat Tuhan mengalir. Dan kalau orang itu flashback melihat ke belakang, kok saya bisa seperti itu? Ya heran. Ya Tuhan itu anugerah Tuhan. Yang nomor 1. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Tinggikan Tuhan. Daud demikian. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi hampir sepanjang hari dia memuji-muji Tuhan. Maka dalam setiap apa yang dia lakukan, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Maka
Daud bermazmur saudara, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Semua seperti itu ya, ingin berhasil, kuncinya di dalam Tuhan. Kita belajar, kita nambah skill, pengetahuan, pengalaman, baik. Tapi saudara, yang terutama adalah pintu anugerah Tuhan. Kalau dibuka, maka segala berkat Tuhan mengalir. Kalau Tuhan tutup, sekalipun Anda pintar seperti apapun, sudah punya pengalaman sekian lama, kalau Tuhan tutup, benar-benar ya tidak dapat apa-apa saudara. Benar. Saya punya teman juga gitu saudara. Satu saat dia ngalami, dia cerita sendiri. Dia buka usaha dan usahanya begitu ramai, tapi satu saat Tuhan izinkan ditutup sama Tuhan. Dan dia sendiri, pelanggannya sama sekali tidak ada yang datang mengingatkan dia. Semuanya seperti tertutup. Dia berusaha cari di luar, tidak dapat saudara. Tapi begitu Tuhan buka lagi, datang lagi orang-orang itu saudara. Dan dia berkata, aku pintar, aku punya skill, aku punya pengalaman. Tapi kalau Tuhan tutup, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan buka, datang sendiri. Berkat itu datang sendiri. Maka nomor satu, segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Maka sudah akan bahagia, pasti. Tuhan jadi nomor satu. Firman Tuhan harus menjadi standar hidup. Yang kedua, kita ingin hidup bahagia saudara. Tidak lepas hubungan kita dengan sesama kita. Maka hukum yang kedua dikatakan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita mengasihi sama kita. Siapa sesama kita? Juliong, siapa samamu? Cuma dia? Vianita, jadi kita ini bukan sesamamu. Semua orang, sesama kita adalah semua orang. Ya termasuk yang menghargai kita, menghormati kita, dan juga yang membuli kita, yang mengkhianati kita, yang menipu kita, yang merugi kita, yang berbuat jahat pada kita. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Titik. Dan itu apa yang Tuhan perintahkan ketika kita lakukan sebenarnya membuat kita bahagia. Semua perintah Tuhan pada hakikatnya untuk kebahagiaan kita. Kalau Tuhan mengajarkan pada kita, bersukacitalah senantiasa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Tuhan nyuruh kita bersukacita senantiasa. Supaya apa? Kita sendiri menikmati. Orang yang bersukacita, hatinya gembira saudara, hormon-hormon dalam tubuh ini hormon yang baik, hormon yang membangun seperti dopamin, terus kemudian endorfin yang menyegarkan kita. Lalu hati yang gembira, yang sukacita membuat wajah berseri-seri. Jadi enak dilihat, awet muda lagi. Lalu orang yang gembira saudara, hari-hari itu seperti pesta, tapi orang yang kesusahan semuanya jadi buruk semuanya. Pilih mana saudara? Jadi kalau Tuhan menyuruh, segelap apa ada masalah, berusaha tetap bersukacita. Kalau sedang susah, datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Di gereja ada Pondok Daud, ke Pondok Daud. Puji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Ngalir sukacita dari Tuhan. Masalah tetap ada, tapi hatimu sudah bersukacita. Lalu saudara, Tuhan menyuruh kita mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik buruk tetap mengucap syukur. Bahagia. Hari ini makanan yang di hadapan cuma tempe goreng, tahu goreng, sambal bawang. Tapi hati yang bersyukur
makanya enak saudara. Seperti pesta. Ya betul, benar saudara. Kalau hatinya baru seneng saudara, ngedepi makanan yang sederhana pun rasanya enak, apalagi ditambah perutnya sedang lapar. Semua jadi enak. Tapi kalau sedang berkesusahan, sedang stres, namun di depannya makanan yang mahal yang tadinya kesukaan juga sudah kehilangan selera makan. Lihat aja mual. Ya benar, orang kalau stres ya, menghadapi makan itu. Saya pernah saudara, teman saya sedang stresnya kambuh sudah, dikuasai stres. Makan itu cuma pesan, setelah di depannya cuma dibolak-balik aja, diadu aja, tapi tidak dimakan. Lalu dia ganti, aku ganti aja, enggak selera ini, ganti, ya sama lagi, diaduk-aduk saja. Tidak ada selera makannya. Jadi mual. Tuhan berkata, semua perintah Tuhan itu baik. Termasuk kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, itu malah hukum nomor 2. Judyong dan Pianita, kalian ingin bahagia? Kalian harus saling mengasihi. Judyong, kamu benar mencintai Pianita? Tuh, jawab. Benar, mencintai. Mencintai. Kenapa kamu jatuh cinta sama Pianita? Teman gadismu banyak apa dikit? Dikit. Oh sedikit. Ya oke. Dari sedikit gadis yang kau kenal. Karena kamu ngomong sendiri ya sedikit. Dari sekian gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Pianita? Kalau lihat wajahnya apa komentarmu? Dilihat dulu wajahnya. Iya. Sesuai jawaban doa, Pak Tidya. Wah, sesuai jawaban doa. Aku mudeng doa ini kayak apa? Pertanyaan saya, komentarmu kalau lihat wajahnya Pianita itu bagaimana? Cantik. Nah, gitu ya, cantik. Ya, sudah mesti ya. Pianita, pernah enggak Judyong ini berkata kamu cantik? Sering, Pak. Oh, sering. Kamu seneng? Iya. Ya, seneng. Itu keluar dari hati apa gombal? Dari hati, Pak. Oh, dari hati. Digombali ya seneng nggak Pak? Seneng nggak Pak ya sama orang? Kata-kata yang baik, sekalipun gak tulus ya, sekalipun gak tulus, tapi lebih baik. Itu tetap ngedem, tetap membuat hati itu tetap nyaman. Daripada dengan tulus tapi pedes saudara, itu nyakiti saudara ya. Nah saudara, tapi seperti itu. Ketika kamu mengatakan cantik, terlebih lagi keluar dari hatimu dan pikiranmu, itu nanti otakmu meresponi. Lihat orang itu benar-benar cantik. Jadi mesti jadi suami istri. Kalau ingin bahagia, kalian yang sudah suami istri, kalau kalian ingin bahagia, nanti suami istri nanti hidupkan bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, juga satu selimut. Ya kan? Nah, ketika nanti kalian tidur bersama, misalnya Judyong terbangun lihat Pianita di sampingmu, kamu lihat dia tidur pulas, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia cantik, dia menyenangkan. Langsung otakmu respon itu. Kamu senang. Dan begitu kamu senang, kamu bahagia. Terus kamu mungkin membelai dengan kasih sayang. Ngalir kasihmu kepada dia dan ngalir kepada dirimu sendiri. Timbul cinta. Nanti demikian juga Pianita terbangun. Di sampingmu suamimu. Mungkin tidur ngorok atau tidur pulas. Lihat wajahnya. Aku suka orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Kamu bahagia. Kalau mulai ya suami istri begitu mulai tidak suka dengan pasangannya, dia sendiri membuat penderitaan, membuat susah dalam dirinya. Kalau bangun terus lihat orang yang di sampingnya sudah enggak disukai, kalau terus hati yang tidak suka dibiarkan, akhirnya jadi kecewa. Kalau sudah kecewa terus, kecewa, akhirnya jadi menyesal. Kenapa dulu aku menikah dengan dia? Kenapa aku kawin dengan dia? Nah, itu sama dengan buat penjara sendiri, membuat penderita sendiri. Ya goblok toh ya.
Ya pilihlah yang baik saudara, supaya bahagia. Otakmu ini saudara, perasaanmu itu yang saudara sendiri. Kalau kau lihat pasanganmu dari sisi yang jelek, ya saudara makin tidak suka, ya sudah. Kalian tidak bahagia. Kalau sudah gitu banyak ribut karena tidak bahagia, keluar yang dari dalamnya yang tidak enak. Rumah tangga semakin tidak enak. Tapi belajar, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Aku suka, aku sayang. Nanti pikiranmu, otakmu, hormon-hormon akan bersama-sama. Kan ojo itu. Pernikahan itu sebuah perjalanan. Dimulai hari ini mempelai berdua. Di usia Anda sekitar 20-30 tahun. Nanti kalau sudah menikah 30-40 tahun. Anda masuk usia 60-70, ya beda. Rupanya beda. Lalu kemudian bodinya beda. Dibiarkan. Itu sudah proses alam. Dia pakai lagi, melorot kabeh. Jekitut semua. Kulitnya tidak bisa dihindari. Jadi dari kulit itu bisa dilihat usia orang. Ya kan? Kalau baby halus, lembut. Begitu mulai kanak-kanak, beda kulitnya. Begitu remaja, beda lagi. Jadi pemuda, beda lagi. Tua, melorot lagi, beda. Keluar, ya seperti itu. Jadi, mau gak mau. Tapi kalau kalian tetap suka, walaupun proses penuaan terjadi, tetap senang dengan pasangan. Tetap suka dengan pasangannya. Lihat pasangannya walaupun berubah, tapi senang. Saya pernah lihat YouTube ya, tapi saya enggak tak simpen. Tapi bagus. Jadi ini dikumpulkan pasangan-pasangan yang masih muda. Sekitar 30 tahunan, 20-30 tahunan, 30 tahunan lah. Semua di itu. Kemudian dilukis. Mereka melukis, memperkirakan ya usia mereka masuk usia 60-70 tahun. Lalu dilukis, diperkirakan wajah besok seperti ini, wajahnya sing perempuan seperti ini, sing laki. Lalu ditunjukkan. Begitu lihat wajahnya ada yang tertawa, terus kemudian ada yang keluar air mata. Oh besok pasanganku rupanya kayak gini ya. Oh jadinya jelek ya, jadinya berubah. Mau enggak mau? Betul ya? Ini papa mamanya Vianita. Sudah nikah berapa tahun? Bisa berdiri sebentar? Silakan berdiri sebentar. Iya. Sudah nikah berapa tahun? Saling. 38 tahun, Pak. Berapa? 38. Oh, 38 tahun. Ya. Wow, dikaruniai anak berapa? 3. Ya. Ini anak yang keberapa? 3, terakhir. Terakhir. Ya. Sudah mentas semua jadi ini 3. terakhir. Wah, senang. Jadi 38 tahun yang lalu seperti mereka berdua. Punya mobil baru, bahtera baru, mobil yang baru. Dalam perjalanan tahun demi tahun, lalu lahirlah anak pertama. Lahir anak kedua, lahir anak ketiga. Terus berjalan banyak ya. Ada yang jalan tol, semua menyenangkan, semua berjalan baik. Ada saatnya liku-liku, ada sempit, ada yang susah dan sebagainya. Itulah kehidupan Anda berdua. Ada saatnya sukacita, ada saatnya duka, ada saatnya masalah, ada saatnya jalannya semua kenceng lurus semua. Sampai satu saat anaknya pertama apa kedua yang turun menikah dulu? Kedua dulu, anak kedua keluar dari mobil orang tua, punya mobil sendiri. Papa mama tidak boleh ikut mobilnya, tidak boleh ikut campur mobil anak mantunya. Biarkan mereka jalan sendiri. Kalau ikut-ikut masalah. Bikin masalah mertua dengan menantu. Lalu yang sudah punya mobil sendiri tidak perlu lagi ganggu mobilnya orang tuanya. Jalan sendiri. Anda berdua nanti gitu. Punya jalan sendiri. Jadi punya jalan sendiri, punya arah sendiri, punya gaya setir sendiri. Tidak usah Vianita. Bok kamu seperti papaku loh, gini-gini. Oh dah, dia punya jalan sendiri. Gaya sendiri. Jalan sendiri, tidak ada yang sama. Jadi Anda turun. Semua turun, balik berdua lagi. Isinya berdua lagi. Saling berdoa sudah 38 tahun. Iya. Dulu menikah dikenalkan apa dijodohkan? Kenal sendiri. Oke, masih ingat kenalnya di mana? Masih. Oh ya, di mana? Teman badminton.
Oh, teman badminton. Hobi badminton. Sampai sekarang masih? Sudah enggak. Ya. Jadi di badminton ya, ketemunya di lapangan badminton. Tahu jatuh cintanya di badminton? Oh tahu, sudah cerita ya. Jadi itu. Iya, sudah 38 tahun hidup bersama. Kalau sampai sekarang kok sehat seperti ini, tidak lepas pengorbanan istri yang melayani. Silakan ucapkan terima kasih sama istri. Iya, silakan istri juga ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, selama ini sudah mendampingi. Iya. Silakan kok dicium istrinya. Iya. Papa mama yang rukun, anak itu senang. Silakan duduk. Ya. Anak suka lihat papa mamanya hidup rukun. Cucu suka lihat opa omanya rukun. Dan terlebih lagi Tuhan senang dengan umatnya rukun. Firman Tuhan berkata, alangkah baiknya jika umatku hidup rukun bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi Anda berdua, kalau ingin bahagia, mesti rukun. Memang ada perbedaan, bisa terjadi salah paham, bisa terjadi perselisihan, bisa ribut, tapi harus rukun lagi. Ada masalah, ribut, tapi harus rukun lagi. Ribut lagi, rukun lagi. Yang penting rukun, sehingga berkatnya tidak pergi. Tapi kalau ribut terus, maka berkat itu hilang. Sudah pasti hilang saudara. Hilang kalau ribut terus, ya konflik terus, tidak ada kesatuan, tidak ada kerukunan, pasti hilang. Yang hilang pertama apa? Damai sejahteranya masih hilang. Kebahagiaannya hilang. Sudah itu yang pasti hilang. Lalu semua jadi tidak enak. Tapi beda. Rukun, masalah di luar banyak, rumah tangga tetap bahagia. Tetap ada kedamaian, ada kesatuan. Sekalipun di luar kayak apapun. Tapi kalau dalamnya tetap baik, bahagia. Bahagia. Jadi mesti harus firman Tuhan menjadi standar. Udah berdua ingin bahagia? Ya, rukun. Ya. Yanita, kamu cinta sama Juliong? Kalau lihat wajahmu, ada pria yang lain yang deketi kamu? Dan enggak? Enggak ada Pak. Waduh, enggak ada ya wes. Ya nanya cici tok iki ya. Ya. Oke. Apa yang membuat kamu mau mengambil keputusan jadi istri? Satu keputusan loh. Kamu jadi istrinya Juliong, berarti kamu harus tunduk pada Juliong, kamu harus melayani Juliong, kamu harus memperhatikan Juliong. Dia bertanggung jawab Pak. Oh, dia tanggung jawab. Terus apa lagi? Terus setia juga. Setia. Pekerja keras juga Oh, pekerja Pak. keras. Ya, Juliong kamu dengar? Jadilah suami yang bertanggung jawab. Itulah harapan dari pihak Yanita. Jadilah suami yang setia dan suami yang kerja keras. Kalau engkau kerja keras, itulah salah satu fondasi untuk jadi sukses. Salah satu karakter, kerja keras, tidak menyerah. Itu kunci untuk sukses, salah satu. Ya. Jadilah suami seperti itu. Kasihlah yang harus kalian bangun. Ya. Suami istri harus membangun kasih. Kasih tidak sekedar buah bibir, tapi satu perbuatan seperti Yesus sudah menunjukkan kasih itu selalu memberi yang terbaik. Begitu engkau memberi yang terbaik, sebenarnya itu nanti balik kepada kamu. Jadi seperti itu, ketika engkau menghormati, maka engkau sendiri akan merasa dihargai. Ketika engkau mandang rendah, sebenarnya itu baliknya ke dirimu sendiri nanti seperti itu saudara. Jadi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Suami istri mesti nabur kasih ya, nabur sayang, nabur yang baik. Maka ketika pasanganmu bahagia, kau juga bahagia. Silakan dibuka di pita merah. Nah, ini prinsip yang Tuhan berikan. Tuhan yang merencanakan pernikahan, Tuhan juga memberikan petunjuk.
Ya, ketika kalian ikut bimbingan pranikah, itu semua sudah diberikan. Yang pertama adalah istri tunduk pada suami. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, ya, bagi istri-istri kalau ingin bahagia, tunduklah kepada suami. Ketika engkau menghargai suamimu, ketika engkau bangga dengan suamimu, kau bahagia, kau bergairah, kau bisa menikmati rumah tanggamu, kau bisa mesra. Tapi begitu tidak menghargai, maka sejak saat itu gak bisa melayani dengan baik dan kehilangan kebahagiaan. Prinsip yang kedua bagi suami, suami kasihlah istrimu. Nah, perintah Tuhan untuk suami mengasihi istri. Ketika dia mengasihi istri, dia berkorban untuk istrinya, dia berjuang untuk kebahagiaan istrinya, dia bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Jadikan mereka generasi ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka seperti janji Tuhan, anaknya perkasa di bumi dan orang tua tidak kekurangan keberuntungan. Ketika anak-anaknya menjadi sukses dan berhasil, menjadi orang tua juga bahagia. Anda berdua ingin bahagia, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Sebelum Anda berdua dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Itu ditaruh dulu aja bunga dan mic-nya. Silakan taruh dulu. Ya, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang kau sukai, ada yang tidak kau sukai. Terimalah sebagaimana adanya. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kalian bisa mengenapi ikrar janji. Saja Anda berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Sani Dua Insan yang kau kasih, Juliong dengan Vianita Hendrawati Sutandio. Mereka berdua saat ini berdiri di hadapanmu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah kau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan Roh Kudus tolong mereka mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih dan anugerah dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji, ingat dan dengan kesadaran Tuhan sendiri jadi saksimu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Juliong, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Juliong, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Vianita Hendrawati Sutandio yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Vianita Hendrawati Sutandio, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya,
Saya, Vianita Hendrawati Sutandio, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Juliong yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji ini mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa kalian berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas dan dibuat melingkar. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Juliong, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Vianita dengan kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Vianita, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Juliong dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, bukalah hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Juliong dengan Vianita Hendrawati Sutandio, mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan.
biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Juliong dengan Vianita Hendrawati Sutandio di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Juliong, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Vianita Hendrawati Sutandio, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Saling berhadapan. Silakan Juliong membuka cadarnya. Silakan membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua saling terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka dalam segala sesuatu termasuk smartphone. Kalau di password pasangannya harus tahu. Kalau juga punya tabungan masing-masing juga pasangan tahu. Silakan dibuka sebagai simbol keterbukaan. Ya, Anda terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu satu dengan yang lainnya. Iya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan juga kepada mempelai berdua, nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Juliong. Ya. Silakan, ya, kamu katakan di hadapan kita semua bahwa Vianita ini adalah istrimu. Ya. Ini adalah istri saya yang sah. Namanya Vianita. Oke. Silakan Vianita. Oh, nyanyi. Enggak. Ini adalah suami saya yang sah dan satu-satunya, Juliong. Iya. Yang paling ganteng, Pak. Oh iya, menurut kamu, ya. Iya. Oke. Silakan, dari gereja akan memberikan ya, akte kalian berdua sudah sah jadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai datang, silakan untuk memberikan buah sulung sekaligus untuk juga menandatangani.
mempelai berdua menandatangani sebagai telah menerima sakramen pernikahan. Silakan mempelai berdua memberikan buah sulung. Ketika memberikan dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan tulus, dengan sukacita, biarlah benih buah sulung ini Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Silakan mempelai berdua kembali. Ya, langsung aja di hadapan papa mamahnya Vianita. Silakan Vianita ucapkan terima kasih sama papa mama. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan papa mama, ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau. Silakan. Papa Mama, makasih ya Pak Ma, udah membesarkan Nita sampai sekarang, udah merawat Nita, banyak pengorbanan Papa Mama buat Nita, udah jadi orang tua yang terbaik buat Nita. Maaf kalau selama ini Nita banyak salah, banyak kurangnya. Belum jadi anak yang mungkin jadi sesuai keinginannya papa mama. Terima kasih juga papa mama udah kasih restu buat kita berdua. Kita minta doanya supaya kami berdua bisa membangun rumah tangga yang harmonis, yang penuh berkat Tuhan. Kita juga selalu berdoa buat papa mama, selalu diberkati, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Makasih ya Pak, Ma. Ya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat? Sungguh sangat berbahagia kami kedua orang tua daripada Vianita. Mama Papa juga merasa bersyukur dapat merawat, membesarkan kamu. Sampai dapat berkuliah juga. Dan dapat meraih cita-citamu. Dan sekarang Mama Papa juga sudah merestui kalian berdua. Mama berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberikan kasih anugerah kemurahan untuk kalian berdua, menjadi keluarga yang sakinah glori, keluarga yang terus rukun dan terus selalu dekat pada Tuhan. Dan terus langgeng untuk kalian berdua sampai maut yang memisahkan kalian. Iya. Silakan mempelai pai sama orang tua. Ku balas cintamu ayahku. Silakan orang tua dicium. Lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tua. Silakan Papa Mama dicium, ya Papa Mama dicium. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan
kepada wali orang tua silakan berdiri. Silakan Juliong bersama Fianita. Ya, silakan berikan ciuman pada mereka. Pai juga. Silakan Koko dipeluk di ya, silakan. Keluarga saudara melihat adiknya bahagia, ikut berbahagia. Ikatan dalam keluarga oleh kasih sehingga ada rasa haru, ikut berbahagia di dalam Tuhan. Kepada mempelai berdua, Juliong dan Fianita Hendrawati Sutandio, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu. Berikanlah kesempatan bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan dari dua insan yang Kau kasih, Juliong dengan Fianita Hendrawati Sutandio. Kembali kami bersatu hati, kami bawa putra rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa di dalam pimpinan, dalam kasih dan anugerah berkat-Mu. Dan kami percaya segala apa yang mereka kerjakan oleh pertolongan-Mu, Kau membuat mereka berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi mempelai berdua dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, kami berdoa untuk orang tuanya dan juga wali orang tua. Biarlah pada masa depan mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, berkati kesehatannya, berkati dengan berkat-berkat ilahi, berkat rezeki, berkat kasih karunia daripada-Mu. Dan Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir tempat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan dalam sukacita daripada-Mu. Dan kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua dan juga wali orang tua bisa maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu yang hadir untuk memberi ucapan selamat pada mempelai berdua.